Shalom Bapak Ibu dan Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali lagi di Devotion. Saya Pendeta Yosua Gunawan dari kota Surabaya. Dan kita masih ada di bulan Februari dan kita masih membahas tentang kasih. Ya, kalau kita membahas pada bulan Februari tentang kasih, bukan berarti bulan Maret itu bukan bulan kasih. Kasih harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Kasih harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ya, sebab kita udah belajar bagaimana dimensi kasih. Begitu panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Lebarnya itu memeluk semua orang. Panjangnya kekal selama-lamanya. Dalamnya mengampuni setiap dosa kita. Dan tingginya mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, kasih adalah dasar. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Ya, Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Sehingga kasih akan selalu menjadi satu kesatuan dengan Allah. Dan Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Allah pasti mengasihi kita dengan kasihnya yang abadi, dengan kasihnya yang kekal. Nah, hari ini tema saya adalah kasih Tuhan sebagai fondasi. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap kami semua, Tuhan. Biarlah kasih-Mu meliputi setiap kami. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, setiap kami dibebaskan. Sebab kami percaya, Tuhan, kasih-Mu lah yang akan menuntun kami untuk mengenal Engkau. Kasih-Mu lah yang menuntun setiap kami untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Tuhan, kenapa kita perlu yang namanya kasih? Ya, mengapa kita perlu yang namanya kasih Allah? Ya, saya udah sampaikan, karena kasih Allah itu memberikan kekuatan, kasih Allah memberikan kita kuasa, kasih Allah itu melampaui pengetahuan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Tuhan perhatikan, kenapa kita perlu mengenal kasih Allah? Karena banyak orang gagal, ya, banyak orang gagal bukan mengasihi Yesus, ya, tetapi banyak orang gagal melihat kasih Allah dalam kehidupannya. Ya, kenapa ada orang ke gereja rutin setiap hari tetapi dia tetap semangat meskipun menghadapi sebuah masalah, tetapi ada orang yang juga menghadapi setiap masalah, sedikit masalah dia mulai mundur daripada Tuhan. Bukan karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan, karena kasih memang tidak bisa diukur. Tetapi kita gagal melihat kasih Allah dalam kehidupan setiap umatnya. Dan saya akan sampaikan ini dari Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Yang pertama Bapak Ibu yang kita bisa pelajari bahwa kasih Tuhan itu kekal dan, perhatikan, dan tidak bersyarat. Kalau kita baca Yeremia 31 ayat 1, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Pada waktu itu ini apa? Ya, nah kita nggak boleh menafsir sembarangan, tetapi ada kata pada waktu itu kita harus melihat di pasal atau ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu Yeremia 30 ayat 24. Yaitu murka Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Jadi Bapak Ibu, pada saat janji Tuhan dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah Israel, kondisinya adalah murka. Allah sedang marah karena ketidaksetiaan Israel.
Allah sedang marah sebab dia menyembah berhala karena mereka jauh daripada Allah sendiri. Padahal ya, Allah sendiri yang mengeluarkan dari bangsa Mesir, Bapak Ibu. Ia yang membawa untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, udah banyak cerita begitu mujizat dan karya dan penyertaannya. Tetapi ya, Tuhan murka karena ketidaksetiaan mereka, bangsa Israel. Tapi perhatikan, saya suka meskipun manusia tidak setia, Allah tetap setia. Allah tetap merancangkan yang terbaik kepada setiap umatnya. Ya, di tengah kemurkaan Allah, Allah pun tidak pernah lepas dari kasih-Nya yang sejati. Wow, ini begitu luar biasa. Ya, kalau manusia marah, ya, tidak mungkin manusia memberkati. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu marah dengan anak gitu ya, wah lagi marah-marah, nggak mungkin memberkati. Paling kita ngomong kamu nakal, ya nggak mungkin. Kamu nakal nak, tapi nanti aku akan memberkati kamu, kan nggak mungkin gitu. Ya, tetapi tidak dengan Allah. Justru dia murka, tetapi dia masih ingat aku murka, tetapi aku adalah kasih, sehingga aku tetap menyertai engkau. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, kasih Tuhan itu kekal dan juga tak bersyarat. Ya, kasih kekal bukan berasal dari perbuatan manusia. Kasih Allah karena Allah adalah kasih. Ia tidak memiliki syarat apapun. Bahkan manusia berdosa pun dia tetap mengasihi. Tetapi ingat, keadilan Allah terus terpancar sehingga ia harus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap manusia, sehingga setiap kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu Thomas Aquinas berkata, kasih Tuhan tidak memerlukan alasan. Ya, ia mengasihi karena itu adalah sifatnya, bukan karena kita pantas menerimanya. Kalau hari ini kita dikasih Tuhan, saya percaya itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bahwa kasih Tuhan menjamin pemeliharaan janjinya. Gereja kami memiliki tema tahun penggenapan janji Tuhan. Bukan berarti tahun 2025 adalah tahun penggenapan janji Tuhan, tahun 2026 tidak. Tetapi saya percaya bahwa setiap tahun janji Tuhan digenapi. Dan oleh karena kasih-Nya, ia tetap memelihara janjinya. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, tidak ada satupun janji yang tidak digenapinya. Semuanya digenapi. Hanya sisa satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Tetapi bukan itu tidak digenapi, tetapi itu belum digenapi. Nah, Bapak Ibu nonton, yuk kita baca kembali bagaimana Tuhan memegang atau memelihara janjinya. Yeremia 31 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Ia mendapat kasih karunia. Padang gurun selalu bicara mengenai kesusahan, keterbatasan, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, dari kematian. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia mengatakan seperti ini. Ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan. Dia di padang gurun, ya mungkin dia lagi lepas dari pedang. Tapi kalau kita lihat background dari bangsa Israel berusaha menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya dia sendiri yang berjanji. Dan dia sendiri yang memelihara. Dan dia sendiri yang mengenapi. Apa tugas manusia? Menerima